You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Oke, baik teman-teman, berhenti dulu diskusinya. Kembali kita akan membahas tentang Gospel Changes Discipleship. Saya bacakan lagi kalimat awal tadi ya. Injil bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya, tetapi juga untuk orang percaya. Sebagai orang percaya kita perlu untuk terus mempelajari Injil dan menerapkan Injil tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Saya mulai tadi dengan memberikan gambaran dalam Galatia pasal yang kedua, bagaimana Rasul Petrus dikritik oleh Paulus bukan karena dia tidak tahu Injil, bukan karena dia tidak mengkhotbahkan Injil, tetapi kritiknya Paulus karena kelakuan Petrus tidak sesuai kebenaran Injil. Saya harap nanti pelan-pelan kalian makin memahami, karena saya pun juga belajar memahami ini. Saya sudah sekian lama jadi orang Kristen, tapi ternyata banyak sekali praktek hidup saya yang bisa jadi tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Karena itu izinkanlah terus Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk menolong kamu bisa hidup seirama dengan Injil itu. Saya waktu kecil suka bikin puding puding anak-anak gitu ya, taruhnya di bentuk ikan, bentuk apa gitu ya. Nah puding itu dimasukkan kemana maka dia akan ikuti formnya. Nah saya melihat begini, kalau betul formnya itu Injil, maka harusnya itu yang keluar dari hidup kita. Ingat selalu Injil adalah berita sukacita tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita. Bukan apa yang kita perbuat, tapi apa yang Dia perbuat. Saya akan ulang-ulang ini terus supaya logika berpikir kita tertolong dengan hal itu. Tapi saya mau dengar dulu jawaban kalian. Ya, coba dari sini satu kelompok. Nggak bisa semua ya, kalau nggak besok baru kita pulang. Di sini coba satu kelompok tentang pornografi, satu kelompok tentang penderitaan. Nanti di sebelah sini juga satu kelompok pornografi, satu kelompok penderitaan. Ingat ceritanya datang nih teman laki-laki, Kak tolong saya terjebak pornografi dari SMP. Susah sekali, mau coba bangkit, menang berapa hari, jatuh lagi. Menang lagi, jatuh lagi. Lalu kemudian dia tanya sama kamu, apa yang harus saya lakukan? Saya pernah didatangin adik seperti ini. Pertanyaan dasar dia sebenarnya begini, bisa gak sih bang saya menang lawan pornografi? Oke. Satu lagi datang dengan pergumulan kehidupan. Kenapa hidup saya sial banget? Banyak pergumulan di rumah, orang tua berantem, adik saya sakit, studi lagi berantakan tuh. Tuhan kenapa? Apakah ini hukuman? Apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang akan kalian jawab? Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Siapa yang mau untuk yang pornografi? Jangan, siapa yang porno? Coba, tidak ada benar salah ya, kita belajar sama-sama. Saya pun tidak akan komentari sampai selesai saya kasih penjelasan, baru saya komentarin jawabannya. Ya, silakan. Nuri yang ini ya, yang porno ya. Mau jawab kasus yang pornografi maksudnya? Oke, silakan. Jadi kalau misalnya sebagai teman KTB atau kakak KTB, kalau misalnya ada kasus seperti itu, yang pertama kali dilakukan yang pasti pertama berdoa, yang kedua meminta dia memohon ampun kepada Tuhan, karena menurut kami pengampunan itu kan jalan menuju keselamatan. Jadi tanpa dia memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bisa menjamah dia, karena pengampunan itu tanda dia telah membuka diri terhadap jamaah Tuhan, dan dengan pengampunan pula Tuhan bisa menangkapnya kembali gitu. Itu bagian internal dari dalam diri sendiri, memohon ampun. Nah yang kedua, kita akan berusaha sama-sama cari akar dari permasalahannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Mungkinkah karena penerimaan?
karena tidak ada kurangnya pengakuan cinta atau ada masalah dalam relasi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan pergaulan dan sebagainya, yang membuat dia kehilangan aktivitas baik sehingga dia mencari kenyamanan dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu ya masalah kenyamanan juga, mungkin dia terlalu menutup dirinya atau dia kurang justru karena dia merasa dirinya kurang bebas, jadi dia mencari kebebasan yang membuat dia nyaman, contohnya dari pornografi gitu. Dan yang ketiga bisa juga dari kontrol, mungkin dia nggak punya disiplin diri, nggak ada penguasaan diri, seperti itu Kak. Jadi lebih ke mencari permasalahannya. Kalau misalnya mungkin kita lihat aktivitasnya sehari-hari saja sudah menunjukkan bahwa ini orangnya malas, ya pasti dia akan lebih mudah terjerumus ke dalam pornografi. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Boleh sebelah kanan saya ada yang mau? Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus yang pertama. Apa responmu jika saudara KTB-mu terjebak dalam pornografi? Pertama, mengingatkan dia supaya dia menyadari bahwa itu merupakan hal yang buruk dan bersifat duniawi, yang artinya hanya kesenangan sesaat dan itu semua sia-sia. Yang kedua, kemudian kita memberi pengertian bahwasannya keinginan daging dan hasrat tidak perlu dipenuhi. Yang ketiga, kita mendoakan dia supaya dia bisa terlepas dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Dan keempat, kita memahami mungkin akan sangat sulit, seperti halnya pohon anggur yang dipotong cabangnya yang tidak berbuah dan membersihkan setiap cabang yang berbuah supaya cabang tersebut menghasilkan lebih banyak buah, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta pemulihan dari Tuhan. Oke, thank you. Karena ini kasusnya lebih menarik, mungkin adakah tambahan yang belum disebut? Jadi kalau kalian merasa dalam diskusimu tadi ada hal yang belum disebut, silakan. Nah ini juga penting Kak, ditambahkan ya, silakan. Apakah ada mic satu lagi yang bisa beredar lebih cepat? Panitia bisa tolong mic-nya beredar, ada ya, ada dua. Oke. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya akan menambahkan sedikit sebagai teman KTB. Mungkin satu yang harus kita tahu bahwa ketika ada orang mau menceritakan yang bisa disebut aib, kalian harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena itu tidak mudah bagi orang itu menceritakan hal itu pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita hal seperti itu, orang-orang yang menceritakan hal seperti itu bukan ingin dijudge, mereka ingin didengarkan. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, setelah kita dengarkan, kasih tahu dengan baik. Kita belajar bagaimana cara melakukan suatu hal yang benar dengan betul. Oh itu jelas salah. Tapi kita juga belajar memberitahukan dengan kasih. Jadi bagaimana menyatakan suatu kebenaran dan tetap dengan cara yang kasih, bahwa kita menyadari bahwa dosa adalah sama. Dia melakukan pornografi ataupun zina dan mencuri itu sama dosa. Kita sama-sama orang berdosa. Ketika kita tahu kita sama-sama orang berdosa, kita akan tahu cara bagaimana men-treat orang berdosa. Dan setelah itu doakanlah dia, minta kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan untuk memberitahukan bagaimana caranya memberitahukan orang ini, dan itu memberitahukan diri kita sendiri supaya tidak jatuh. Karena potensi yang terjadi kepada dia itu berpotensi juga terjadi kepada kita. Jadi itu harus timbal balik, tidak bisa kita memberitahukan orang itu tapi tidak memberitahukan diri kita sendiri. Mungkin itu aja yang saya Tes. Kalau dari kelompok di sini sebenarnya sama aja kayak DJ. Jadi intinya kami hasil diskusi itu intinya bahwa apabila ada seorang yang mengaku dosanya, itu bukannya dijudge atau bukannya kasih suatu pengertian tentang ini baik atau buruk. Menurut kami yang pertama adalah diberi kayak
apresiasi mereka bahwa mereka sudah berani untuk mengakui dosa mereka dengan kasih, dengan pengertian bahwa seolah-olah bukan kita hakimi dia gitu. Menurut saya apabila orang udah merasa udah berdosa, udah layak dihakimi lagi, ya kasihan banget gitu menurut saya. Habis itu setelah kita mengapresiasi mereka tentang pengakuan mereka, setelah itu kita kayak memberitahu mereka bahwa ada suatu harapan, itu Injil sendiri, pengharapan suatu perubahan yang bisa mereka terima atau mereka bisa, ya itulah tentang ya itu. Jadi mereka akhirnya pada dasarnya bisa berubah, bisa berproses, dan akhirnya dia bisa meninggalkan dosa itu sendiri. Jadi istilahnya ada harapan mereka bisa berkemenangan atas dosa itu sendiri. Setelah itu sama kayak intinya kita doakan dan memberikan pengertian mereka mau berubah atau enggak, mereka mau lepas atau enggak, itu pilihan. Dan pada akhirnya kalau dia mau, percayalah Tuhan pasti akan merubah kita dan Tuhan pasti menguatkan kita. Terima kasih. Ada lagi satu yang mau tambahkan? Saya cuma mau tambahkan sedikit. Kalau misalnya teman saya menyampaikan masalahnya kepada saya, jadi selain hal yang disampaikan tadi, saya perlu kasih tahu kepada dia kalau dia kan menceritakan kepada kami, berarti dia percaya akan ada pengampunan. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu harus yakin dalam diri orang percaya pasti ada Roh Kudus. Jadi dalam hal ini dia perlu lebih peka lagi terhadap Roh Kudus yang ada dalam dirinya, karena kalau dalam mungkin saat dia sendiri pasti sebagai manusia ada godaan-godaan yang mungkin kita tidak ingin, tetapi pasti ada perlawanan antara Roh Kudus dan kedagingan kita. Jadi saya cuma perlu menyampaikan selain hal tadi bahwa dalam dirimu ada Roh Kudus, tinggal dari dirimu aja kamu peka terhadap Roh Kudus tersebut atau kamu lebih memilih memenuhi kedagingan kamu. Karena kata teman yang satu tadi, hasrat dan kedagingan tidak perlu dilakukan, dipenuhi. Itu aja. Thank you. Baik. Kita pindah ke kasus kedua tentang penderitaan. Silakan satu dari sebelah sini. Oke, baik. Dari hasil diskusi saya dengan teman saya, yang dapat kami nasihati sebagai teman memberi masukan. Yang pertama itu kami akan kasih tahu ke dia bahwa Tuhan itu masih sayang sama dia. Maksudnya dalam artiannya kami aplikasikan atau ilustrasikan kayak gini loh Kak Lex. Misalnya ada dosen yang nggak sayang sama muridnya tuh, dia nggak bakal masuk, nggak peduli gimana mau muridnya mau hancur mau apa, dia nggak akan peduli itu. Tapi dosen yang peduli sama mahasiswanya itu ngasih tugas banyak sampai mahasiswanya menderita kayak begadang setiap malam. Itu benar-benar dosen yang pengen mahasiswanya itu berproses gitu loh. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi masalah di situ bisa mengubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kedua, Tuhan itu pernah janji loh, bukan pernah janji kalau dia nggak akan kasih manusia itu melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau orang yang banyak masalahnya, aku yakin setiap orang punya banyak masalah, tapi berbeda-beda pandangan orang tentang menghadapi masalahnya. Jadi ketika orang menganggap masalahnya lebih banyak, jadi dia itu gimana ya? Jadi dia ngerasa bahwa dirinya lebih banyak masalah gara-gara dia nggak tahu gimana cara menyikapi masalah itu. Jadi kurang kepekaan lah, kurang kepekaan. Ya. Oh, terima kasih. Oke, sebelah kanan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon maaf sebelumnya saya akan menjawab ini dengan menggunakan dasar karena saya takut dengan argumen yang tak berdasar. Pertama, ketika misalnya banyak percobaan, banyak pergumulan yang kita hadapi, yang pertama kita harus memastikan posisi kita terlebih dahulu. Apakah pada saat pergumulan itu posisi kita benar atau tidak? Kalau memang pada saat itu kita berdosa,
kita perlu evaluasi diri dan ada bantuan mohon ampun. Akan tetapi kalau kita evaluasi diri kita tidak melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi pencobaan itu datang, maka ada suatu kemungkinan Tuhan sedang menguji iman kita. Belajar dari peristiwa Ayub, Tuhan menguji dia. Kemudian ada sebuah firman yang indah yang ingin saya sampaikan di sini. Teman-teman boleh buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya pikir firman ini sudah cukup untuk membuatkan jawaban. Terima kasih. Thank you. Ada tambahan? Silakan, boleh mic teruskan. Ini kasus penderitaannya, ini mungkin yang sering menderita ya. Oke, baik, shalom semua. Shalom. Dari hasil diskusi saya bersama dengan Alex. Dia jawab nama saya. Pertama sih yang kami diskusikan tadi bahwa kalau kita sering bergumul, kita sering dihadapi dengan banyak permasalahan gitu, mungkin kita bilang bahwa di situ kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang sempurna gitu. Kita bukan orang yang bisa menyelesaikan usaha kita sendiri. Maka dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai pemberi anugerah kita untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Tapi di sini kita bukan meminta supaya kita tidak dihadapi masalah, karena kita hidup dengan masalah. Selama kita hidup adalah masalah gitu. Jadi ketika kita Bukannya hidup adalah kesempatan. ya. Jadi ketika kita hidup, disitulah letak masalah gitu. Disitulah kita banyak pergumulan. Tapi balik lagi kita bukan meminta kita lepas dari pergumulan, tapi kita meminta kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Mungkin itu diskusi saya dengan Alex. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Kalau hasil diskusi saya dengan Doni tadi, menurut saya sih kita tuh harus bisa memberikan kenyamanan terlebih dahulu sama dia gitu. Artinya kita buat dia itu siap untuk minta saran kita coba untuk dia ungkapkan semuanya terlebih dahulu supaya kita tahu permasalahan itu seperti apa. Terus kita kayak nanya sama dia, kira-kira menurut kamu solusinya apa? Jadi kita menurut saya sih yang baik untuk saya belum tentu baik untuk dia. Jadi saya akan berusaha bagaimana supaya dia itu mengungkapkan apa kira-kira solusinya dari dirinya dia sendiri dulu. Jadi gitu ya. Baru setelah itu ketika saya tahu kalau dia memang udah mengenal Tuhan Yesus, saya harus bilang sama dia terlebih dahulu kalau sebelum kamu mengenal Tuhan Yesus, sebelum kamu mencintai Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintaimu. Nah, jadi dia harus paham terlebih dahulu kalau Tuhan Yesus sudah mencintai dia. Terus saya arahin dia untuk berdoa, mengaku sama Tuhan. Karena kakak KTB saya pernah bilang, coba mengaku gitu sama Tuhan. Jadi Siapa itu kakak KTB? Siapa? Kakak KTB-mu udah terlatih mengaku sama Tuhan. jadi setelah dia mengaku sama Tuhan, saya arahin dia untuk baca firman Tuhan. Karena di situlah terletak semuanya solusi-solusi apa yang kamu perlukan. Karena Tuhan sudah menceritakan semuanya dari situ. Jadi saya akan arahin dia seperti itu, memberikan dia kenyamanan terlebih dahulu. Thank you. Ada satu lagi? Ada yang mau? Thank you. Buka penderitaan. Silakan. Kalau saya akan jawab ini Kak. Selama kamu hidup, masalah itu pasti ada. Jadi kamu harus bersyukur dengan adanya pertemuan itu, berarti tadinya kamu masih hidup sampai saat ini. Oke. Terus kalau misalnya dia tanya, apakah Tuhan lagi hukum aku Kak? Tuhan itu mau kasih kamu dia supaya apa? Supaya ke depannya kamu bisa lebih lagi naik level, supaya juga berkat buat orang lain. Thank you. Sedang aja pengen situ ya. Baik, terima kasih jawaban-jawaban kalian. Semuanya menunjukkan bahwa ya kalian sudah siap memimpin KTB. Sisi yang lain yang saya mau sampaikan begini. Mungkin saya harus menolong kalian lebih gospel center.
Kalau kamu, atau begini, kalau orang itu datang ke yang bukan Kristen, sama nggak nasihatnya? Tidak. Beberapa nasihat yang disampaikan itu pun dia bisa dapat dia non Kristen. Bedanya kita apa? Kamu harus ngakuin, kamu harus sadari. Oh, pakai doa. Jadi hari juga pakai doa. Oh, ada Yesusnya kak. Terus Yesus jadi apa? Jadi poin saya begini. Yang perlu teman-teman dan saya juga terus sedang terus belajar pelajari dalam membimbing orang di dalam KTB, membimbing orang di dalam pertumbuhan imannya adalah memusatkan dirinya kepada Kristus. Jujur, saya masih belum melihat terlalu fokus di situ. Kalian banyak bicara Injil itu apa yang Tuhan lakukan buat kita. Berita sukacitanya bukan apa yang harus kita lakukan. Nasihat-nasihat banyak orang, tercermin juga dari yang kalian sampaikan tadi, adalah banyak nasihat untuk dirinya. Dirimu sebagai orang yang didatangi. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesusnya? Kita belum terbiasa memberitakan Yesus sebagai poin utama dalam hidup kita. Saya kasih contoh lah begini ya. Jadi ini kira-kira apa yang dimaksud dengan gospel centered discipleship. Ketika orang-orang pada masa Yesus datang kepada pemimpin agama Yahudi, misalnya mereka datang, tolong kami ini mau hidup taat, kami mau lakukan kebenaran. Maka yang diberitakan oleh orang-orang Farisi itu lebih banyak good news atau good advice? Good advice tentang apa yang harus dilakukan. Good news tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Coba formulasikan. Kak, saya terjebak pornografi. What you say about what Jesus has done for him? Harusnya kan nasihat kita mulai dari situ. Kalau kita balik lagi good advice, kamu harus ngaku dosa. Betul sih. Tapi kalau dia pergi ke poin agama lain, sama kok. Semua agama pasti suruh ngaku dosa. Apa bedanya? Where is the gospel in your conversation? Teman-teman dan saya harus tahu persis apa yang Yesus sudah lakukan. Nah, ini yang saya jujur aja mengatakan, saya pun sebagai hamba Tuhan baru sekitar 5-6 tahun terakhir ini belajar lebih detail tentang gospel centered ministry. Kenapa? Karena ministry kita, sadar atau tidak, khususnya dalam pemuridan kita, karena core bisnisnya perkantas pemuridan, sadar atau tidak, ternyata lebih banyak good advice. Saya punya bagian good advice-nya sendiri, karena itu nanti akan saya jelaskan. Tetapi hati-hati, kita tidak terbiasa memberitakan good news. Masih bingung? Pasti masih bingung. Harusnya yang saya beritakan apa? Good news dulu kan? Nah, gimana memberitakannya? Selalu harus kembali ke news. Newsnya apa? Yang perlu dia dengar? Yesus menyelamatkan kamu dari dosa. Jadi waktu saya mengerti ini, ada anak yang datang sama saya, Kak Alex, saya gimana bisa nggak saya lepas dari dosa? Saya bilang apa? Tidak bisa. Bisa nggak saya menang atas pornografi? Saya bilang nggak bisa. Tambah desperado dia. Karena itulah saya beritakan Injil. Karena kamu tidak bisa, makanya Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk dosa pornografi. That is the gospel. Kasih tahu kepada dia berita sukacitanya. Jangan tambahkan lagi, pokoknya lu mesti begini, lu mesti begini. Orang Farisi, oh
pornografi. Ya udah sekarang baca Alkitab sehari 3 kali. Tambahin lagi, tambah beban lagi. Oh kurang mungkin, datang ibadah 15 menit lebih awal. Terus tambahin dengan berbagai hal. Where is the gospel? You need to preach the gospel. Kenapa? Itulah yang akan membebaskan dia. Yesus mati bagi kamu. Jadi waktu dia dengar itu, oh iya ya, saya nggak bisa menang lawan dosa. Enggak. Kamu hanya bisa menang ketika kamu percaya pada Kristus dan kemenangannya di kayu salib. Dan engkau mengikuti Yesus yang menang itu. Dan di dalam kemenangan Yesus itu kau berjalan mengikuti kemenangannya. Bisa jatuh lagi nggak? Bisa. Kalau jatuh apa yang terjadi? Lihat lagi salib itu. Maju lagi. Jatuh lagi gimana? Lihat lagi salib itu. Karena kalau kita menambahkan advice, beberapa saya ingat kalau zaman dulu kami gitu ya, datang, kak gimana nih? Kau mesti lebih kudus. Baca Alkitab 3 kali. Baca apa? Kalau dia akhirnya melakukan semua itu dan dia berhasil, berarti dosa itu siapa yang selesaikan? Dia sendiri. Segala pujian bagi dia sendiri. Kalau dia gagal, apa yang dia rasakan? Dia makin hancur. Tapi kalau dia tahu yang menyelesaikan dosa adalah Yesus, kalau dia gagal, bagian dia apa? Bangkit lagi. Bukan dia kok yang bisa mengalahkan, tandang lagi Yesus. Setiap kali engkau dan saya memandang salib itu, maka kita akan melihat betapa Injil itu sudah jadi bagian kita. Dan kita yang percaya kita bisa maju dalam kemenangan. Bukan kemenangan kita. Makanya kalau saya berhasil lawan pornografi, itu karena siapa? Pasti karena Kristus. Kalau saya gagal, itu karena gua. Kalau gagal ngaku dosa. Kalau berhasil, nah kalau kamu kasihnya advice, kalau berhasil dia puji diri, haleluya. Karena dia rasa semua itu karena dirinya. That is the gospel center. Kadang-kadang secara tidak sadar kita bukannya menolong orang mendengar Injil itu berulang-ulang. Hidupnya dibentuk oleh Injil, tetapi kita memberikan kembali lagi advice. Lalu Bang, di mana letaknya advice? Ada nggak bagian advice-nya? Ada. Tapi advice bukan good news. Sampaikan dulu good news-nya. Gimana dengan yang menderita? Sekarang udah bisa formulasikan? Waktu orang yang ngadu, saya menderita, apakah ini hukuman? Tidak. Siapa yang sudah dihukum? Kristus. Coba lihat Roma 8 ayat 1. Itu kalimat indah sekali. Roma 8 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Demikianlah. Kalau kamu sudah dalam Kristus Yesus, kamu lihat penderitaan, itu hukuman? Tidak, tapi yang kayak kalian bilang tadi. Nah, coba kalian mesti menambahkan lagi melihat bahwa salib Kristus, makanya kita perlu perenungan yang dalam tentang salib Kristus. Berulang-ulang lihat kepada salib itu, dapat inspirasi kehidupan dari salib itu, karena itulah Injil yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Kalau tidak, maka kamu datang ke Kristen, nggak Kristen, sama aja nasihatnya. Kenapa? Berjuang untuk bisa lebih kudus, berjuang untuk hidup. Jadi akhirnya semuanya ditumpukan kepada diri sendiri. Discipleship bukan sedang bicara tentang perjuangan kita semata-mata, tetapi bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dan sekarang kita hidupi. Oke? Nah, saya coba kasih sedikit pemahaman dasar apa sih yang kita bangun dalam pemuridan. Jadi kalau ditanya pemuridan itu apa yang sedang kita bangun? Nah, saya mau coba membahas ini lebih dasar dulu. Saya coba, ini yang saya bagikan sebenarnya semalam di kelasnya teman-teman yang mahasiswa baru. Perhatikan sebentar. Jadi gospel centered life ini jadi hal penting sekarang. Jadi ada beberapa orang di dunia ini, mereka hamba-hamba Tuhan yang terkenal dan juga punya dedikasi yang tinggi. Mereka membentuk The Gospel Coalition. Kalian bisa akses website mereka, TGC.
Kenapa? Itu adalah kerinduan mereka karena mereka melihat banyak gereja yang tidak menghidupi Injil. Banyak orang Kristen yang tahu Injil tapi perilaku hidupnya tidak dibentuk oleh Injil. Jadi TGC inilah yang kemudian mencoba mempromot beberapa hal. Dan itu yang kami terjemahkan sekarang. Buku-buku dari Timothy Keller, kalau kalian lihat, kalian akses banyak di luar, itu mencoba melihat bagaimana gospel in prayer. Timothy Keller tulis buku tentang prayer. Gospel in life, itulah buku yang saya perkenalkan kemarin. Bagaimana Injil di dalam pemuridan keseharian. Kalau kamu suruh adik-adikmu saat teduh, tapi dia tidak bertumbuh dalam pemikiran tentang saat teduh, lama-lama dia pikir saat teduh adalah upaya supaya kayak adik kelompok saya kemarin, supaya tidak kena bala. Oh, jadi ya kak, saya hari ini karena nggak saat teduh makanya sial banget hidup saya. Jadi saat teduh demi apa? Demi tolak sial. Jadi berarti dia tidak mengerti apa tujuannya saat teduh. Nah, kalau kita bisa memahami ini secara utuh, maka ingat selalu fokusnya adalah Yesus. Gospel is the center to see everything from that perspective. Tadi ada perspektif yang menarik dari kalian di sebelah sini, saya lupa siapa yang bicara. Kalau kita jadi gini, bagaimana gospel dalam hal menerima orang lain? Atau DJ yang ngomong tadi ya, ingat kita juga orang berdosa. Itu satu hal yang menarik tuh. Di hadapan Kristus, kita juga orang yang berdosa. Kadang-kadang secara nggak sadar, kakak KTB itu memimpinnya dengan pola dirinya. Coba kamu begini, dulu juga saya porno kayak kamu, tapi setelah saya lakukan ini, wah sekarang saya sudah bebas. Lalu apa yang dia mau sampaikan? I am better than you. Lu kurang doa. Kayak saya dong, doa 3 kali 1 jam. Wah. Jadi akhirnya secara tidak sadar, di dalam anugerah Tuhan kita melihat diri kita lebih dari orang lain, dan itu justru bukan hal yang tepat. Oke, saya coba masuk dalam waktu yang sisa untuk kita mengerti dulu apa yang sebenarnya teman-teman dan saya bangun dalam pemuridan. Jadi murid dan memuridkan itu intinya apa? Jangan lupa awalnya Allah menciptakan manusia. Kita berangkat dari Alkitab yang mengatakan manusia adalah ciptaan Allah. Pertanyaannya begini, Allah ciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Tuhan ciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Tuhan ciptakan manusia untuk dirinya. Mesti ingat itu. Manusia tidak diciptakan untuk yang lain, tapi pertama dan terutama Tuhan ciptakan manusia untuk dirinya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia untuk dirinya, maka teman-teman lihat ada satu konsekuensi yang menarik. Manusia diciptakan untuk Allah, maka manusia harusnya selalu menyembah Allah. Ini konsekuensi logis dari pernyataan ini. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Jadi teman-teman dan saya tidak bisa tidak, kita pasti sedang menyembah. Dalam bahasa Latin dikatakan kita ini homo adoramus. To worship is human. Lihat pilihannya ya. Pilihannya bukan begini, menyembah atau tidak menyembah. Bukan. Kita cuma punya 2 pilihan. Karena kita adalah makhluk yang pasti menyembah. Berarti kita sedang menyembah Allah yang benar atau menyembah Allah yang salah. Bisa pahami 2 hal ini? Kita itu makhluk yang akan selalu menyembah. Karena itu kalau kalian perhatikan doanya Santo Agustinus ini ya. Oke, doanya kepuasan sejati, ini doanya Santo Agustinus. Apakah ada? Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Tuhan, Engkau menanamkan dalam bahasa Inggris ini indah ya, dia pakai istilah you created us for yourself and our soul are restless until they find rest in you.
hati kami itu akan selalu gelisah sampai beristirahat padamu. Ini orang pintar yang ngomong, namanya Blaise Pascal. Jangan pikir dia cuma ahli rumus-rumus ya, dia juga seorang Kristen yang taat. Ini kalimatnya, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Hati manusia tidak kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Beberapa orang menggolongkan bahkan dia sebagai seorang teolog juga. Saking banyaknya juga tulisan-tulisan dia tentang kekristenan. Jadi kita bisa simpulkan begini. Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan. Entah itu seseorang, entah itu sesuatu, you will never get satisfaction from that. Yang bisa memuaskan hanya Pencipta. Yang bisa memuaskan itu bukan yang horizontal, karena semua yang horizontal kategorinya ciptaan. Yang memuaskan hanya yang vertikal. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau manusia tidak sedang menyembah Allah yang benar, manusia menyembah Allah yang bagaimana? Allah yang tidak benar. Jadi kita tuh selalu sedang, ya meterannya gitu ya, speedometernya jalannya begitu. Sedang menyembah Allah yang benar, atau sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Karena itu yang bukan Allah yang benar namanya berhala. Menarik sekali kalimat dari Martin Luther. Dia mengatakan apa itu berhala? Sebenarnya berhala itu adalah, dia melihatnya begini, sin beneath the sin. Dosa di dalam atau di balik dosa. Jadi dia mau mengatakan begini, sebenarnya yang terdalam dalam diri manusia adalah dia sedang tidak menyembah Allah yang benar. Jadi Martin Luther ini, si opung kita itu, kalau HKBP itu opung inilah ya. Opung ini mengatakan bahwa jangan cuma lihat dosanya, kamu mesti lihat ada apa di bawahnya. Karena masalah utamanya waktu manusia berdosa adalah masalah penyembahan. Setuju nggak? Masalahnya adalah masalah penyembahan. Jadi kalau kamu misalnya sedang mencuri, apa yang kamu sembah? Bisa uang, harta. Kalau kamu berzina, kata Martin Luther, apa sebenarnya yang kamu sembah? Seks, hawa nafsu. Nah, bagi Martin Luther, jangan cuma bereskan dosanya di permukaan. Makanya jujur aja setelah saya ngerti gitu, ya juga ya, kalau orang datang, saya porno kak, oke, jangan masuk kamar sebelum ngantuk, hapus semua yang di HP-mu. Kita kadang-kadang kasih semua tips-tips praktis yang bereskan dosa di permukaan. Tapi masalah utama dia, there is something that he or she worship other than God. Nah, berarti kita mesti masuk ke situnya tuh. Saya lewatin beberapa slide ini ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Siapapun atau apapun lanjut lagi. Kita dikatakan memiliki berhala jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan lalu mulai menyembahnya, mengasihi, melayani, memperoleh makna darinya daripada Allah yang sejati. Kalau kamu sedang menyembah uang, maka harga dirimu tergantung berapa banyak uang. Ini kalimat lain ya. Berhala bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Ingat, berhala tidak selamanya hal yang buruk awalnya. Kalau pornografi jelas buruk. Tapi bisa nggak hal yang baik jadi berhala? Bisa. Ketika hal yang baik itu kamu jadikan utama. Hal yang baik biarlah tetap hal yang baik. Contoh, uang baik ya? Ya baik lah ya, kemana-mana kita butuh duit kok gitu ya.
Ada satu kali anak remaja datang sama saya, Alex, benar ya kata firman Tuhan. Apa itu? Akar segala kejahatan adalah uang. Makanya baca Alkitab tuh baik-baik. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Kalau nggak suka uangnya kasih saya ya. Banyak pelayanan butuh dibiayai. Jadi akhirnya uang bisa jadi berhala. Apalagi hal yang baik. Pacar bisa jadi berhala? Oh bisa banget. Karena saya pernah baca tuh status ya. Pacar yang baik .2, mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Pacar yang baik. Pacar apa Tuhan? Ini bedanya. Waktu pacarmu bilang gak usah ke gereja hari Minggu, yes, temani aku ke Bedugul misalnya. Bedugulnya bukan red ya. Ngapain yang lain? Nah, itu hal-hal yang kita lihat. Hal yang baik, begitu jadi utama, itu jadi berhala. Makanya perhatikan kalimat tadi. Apapun yang kita bisa ambil dari alam ini, kamu jadikan utama, itu langsung menjadi berhala. Saya pikir memang ngeri banget ya. Manusia ini selalu, kalimatnya Calvin, John Calvin mengatakan, karena manusia adalah makhluk yang menyembah, John Calvin kasih istilah yang menarik. Maka manusia akan selalu menciptakan berhala. Dia menggunakan istilah, our hearts is the factory of idols. Selalu akan ciptakan berhala. Kenapa? Karena memang dosa pada intinya adalah menyembah Allah yang tidak benar, karena tidak mau menyembah Allah yang itulah yang manusia tolak dari Taman Eden kan? Apa kau atur-atur hidupku? Begitu kemudian manusia bilang saya mau bebas, jangan lupa manusia tidak pernah bebas. Karena pada waktu yang sama, waktu dia menundukkan diri di bawah sesuatu yang utama itu mengontrol hidupnya. Begitu kau jadikan uang yang utama, apa Tuhanmu? Karena kamu makhluk yang menyembah. You will never live without worshiping. Nah makanya saya lihat doktrin manusia Alkitab itu persis kayak Minion. Kalian nonton Minion gak? Dia yang kemana-mana cari Tuhan untuk dilayani. Nah itulah kita. Tapi sayangnya dia selalu cari Tuhan yang paling jahat. Jadi selalu cari. Begitu tidak ada Tuhan yang dia layani, lemes dia. Kevin, gak. Ikutin Dracula, ikutin si dinosaurus gitu ya. Jadi dia akan bersemangat. Memang benar loh, kalau tidak ada yang sedang kita tuju, kita gak bakal bersemangat. Mungkin kita dalam hidup itu akan ketemu beberapa idol, dan itu akan mewarnai hidup kita. Karena itu selalu kita harus dikembalikan. Nah ini kalimat Martin Luther ya. Martin Luther sampai bilang begini, mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Tuhan udah tahu kita makhluk yang menyembah. Makanya perintah pertama, jangan ada padamu. Kenapa ngomongnya begitu? Karena dia tahu, you will always worshiping, then there shall not be another God. Martin Luther berargumen, kita tidak pernah melanggar perintah lain tanpa melanggar yang pertama. Benar kan? Jangan bersinah. Yang kamu langgar berapa perintah? Bersinahnya sama perintah pertama. Kamu menyembah. You will never only melanggar one rule. No. Jangan mencuri. Berarti sudah langgar yang pertama. Ada Allah lain. Nangkep ya? Ini opung yang ngomongnya. Woi, Batak-Batak, dengerin opungnya. Kalau HKBP mempelajari baik-baik ajarannya Luther, luar biasa. Tahu ya HKBP? HKBP. Kita baca ini, saya ikutin lah ya. Yuk kita baca lagi, 1, 2 ya. Jangan ada padamu. Jadi penyembahan berhala ada di mana-mana dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita karena memiliki kuasa atas hati kita. Jadi gini kalimatnya, hal-hal yang menghalangi saya ikuti Yesus dengan sepenuh hati menunjukkan bahwa mungkin hal-hal tersebut yang telah menjadi Tuhan yang saya ikuti dan layani selama ini. Timothy Keller dengan tegas menyatakan kalimat lain. An idol is anything that you turn to say, save me.
Nah ini tadi sikap kita sama berhala ya. Mengasihinya. Teman-teman, jadi sebenarnya gini loh. Kalau kalian mengerti ibadah, kita ada tata ibadah kan? Coba kalau kamu pergi worship ke gereja kan, masuk, lagu pembukaan ya. Terus yang kedua, ada gereja yang lagu masuk atau persembahan. Nggak ada ya, cuma ada urutannya. Nah, jadi ada yang namanya worship order. Setelah dipelajari, semua orang yang sedang menyembah sesuatu pasti ada worship ordernya. Believe it or not. Coba, yang pernah terjebak pornografi, menyembah pornografi, begitu bangun, langsung mulai. Kadang-kadang penyembahannya dengan nyalakan wifi, download dulu. Jadi ada urutannya. Jadi waktu saya nanganin kasus pornografi, salah satu yang saya harus pelajari, karena itu adalah sebuah bentuk penyembahan. Nah ini kalau kalian mau lebih dalam, kita bisa sesi How to Help. Perhatikan order of worship-nya. Jadi ada satu anak yang dia telepon saya, dia dari Jogja waktu itu. Entah kenal di mana, dapat nomor saya di mana. Dia bilang, ini Bang Alex ya? Iya. Bang, tolong saya. Tolongnya apa? Saya terjebak pornografi begini. Abang bisa tolong saya. Doakan saya. Dia pikir doa saya lebih mujarab kali ya. Terus saya bilang, oke deh. Boleh nggak kapan-kapan kita ketemu? Ya boleh aja sih Bang. Di mana kamu? Jogja Bang. Gila loh. Aku punya duit terbang. Saya baru tahu dari Jogja. Lalu dia bilang, tapi Bang gimana, bisa tolong saya nggak? Saya bilang, oke, saya akan doakan. Tapi kalau bisa saya tolong lebih jauh. Saya tanya sama dia, jam berapa biasanya kamu jatuh dalam pornografi? Kaget dia tanya. Apa sih kok nanya jam berapa? Karena apa? Karena ada order of worship. Kita ibadah ke gereja tiap hari Minggu. Kalau kamu terjebak sebuah kecanduan, ingat, itu pasti ada jam-jam tertentu yang biasanya kamu jatuh. Dan yang kedua, ada situasi tertentu kamu jatuh. Jadi waktu saya tanya, jam berapa? Apaan sih Bang nanya jam? Saya bilang, menurut teori kecanduan, you worship something, ada jam ibadahnya. Ih bener juga Bang, aku jatuh itu kira-kira jam 3 setiap hari. Oh gitu. Jadi di kampus jam 1 selesai kuliah, download sampai jam 2, pulang ke kos sepi, itulah waktu-waktu nonton, masturbasi. Habis itu hapus, minta ampun, doa, besok pulang lagi. Ya, jam 1 mulai nyalain wifi lagi. Saya bilang, pernah nggak jatuh di luar jam itu? Pernah juga Bang. Apa suasananya? Kalau lagi sepi kosan, oh berarti saya sudah tahu nih, dia punya order of worship, situation of worship. Benar nggak? Yang pernah jatuh dalam pornografi? Saya jatuh dalam pornografi dari kelas 5 SD. Ya, saya tahu kalau suasana begini, I need to be aware. Ini godaan saya. Jamnya juga biasanya tetap tuh. Ya. Kenapa? Karena memang kita sedang menyembah. Kasih persembahan kan? Ke kuota. You will pay something. Menyembah, mengasihi, memperoleh makna. Ini berlaku sama drama Korea, game online sama nih. Kamu jatuhnya di jam yang sama. Ini boleh nggak sih main game? Boleh, asal jangan kecanduan. Kalau harga dirimu tergantung level berapa kamu. Udah bisa jual karakter atau belum? Ketemu orang gitu. Kau udah nonton yang drama Korea ini? Ih, aku belum. Iya, aku udah dong. Nah, hati-hati tuh. Kalau sudah mulai memperoleh makna darinya, memperoleh makna. Woi, hebat aku loh. Drama mana yang belum buat tonton? Makanya kalimat pengkhotbah kita baca ya, 1, 2 ya. Siapa? Perhatikan, sifatnya berhala itu menarik semua hidup kita. Itu akan absorb your whole life. Hati-hati. Kenali berhala hatimu yang mana. Dan bisa jadi bukan cuma satu. Tuhan bilang ini bukan kepada orang yang sudah percaya saja, tapi umatnya yang sudah dia tebus. Tuhan mengingatkan jangan ada padamu Allah lain. Itu menunjukkan walaupun sudah Kristen, kita masih mungkin sedang pada saat yang sama nyembah Allah-Allah ya.
lain. Sekarang saya masuk ke perjanjian baru. Kalau di Alkitab perjanjian lama, perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Maka di perjanjian baru Yesus bilang begini, seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi kesimpulannya ada di dalam hukum ini. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu menyembah sesuatu, berarti kamu sedang mengasihinya atau tidak? Jadi sebenarnya kita itu sedang menyembah, kita sedang mencintai. To worship is to love. To love is to worship. Bisa tangkap sampai sini? Nah sekarang begini, bagaimana caranya supaya kita makin tidak menyembah berhala, makin tidak sayang berhala, tapi kita makin sayang Tuhan dan makin menyembah Tuhan? How? Gimana? Gimana caranya supaya kamu makin tidak suka sama berhala, kamu makin suka sama Tuhan? Proses itu namanya pemuridan. Teman-teman dan saya yang ikut dalam pemuridan sedang ditolong, sedang menolong orang untuk dia makin cinta Tuhan, makin menyembah Tuhan. Pemuridan is as simple as that. Pemuridan itu apa? Kenapa kakak suruh saya saat teduh? Bukan supaya kamu gak dihukum, supaya kamu makin cinta Tuhan, supaya makin kaburlah berhala-berhala itu. Kalau terus yang kau pandangin berhala, yang masuk terus dalam dirimu, dalam semua inputmu itu cuma berhala itu dan semua kekuatannya, keindahannya, jangan heran Yesusnya jadi kurang indah. Tapi kalau kau terus terpesona sama Yesus, tiap hari kau menyembah Dia, kau baca firman-Nya, tiada yang lain selain Engkau, maka waktu kau lihat berhala yang lain, sorry, kurang menarik, ini lebih menarik. Gampang teorinya ya. Realitanya sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Ada cerita Timothy Keller kasih, bayangkan ada suami dan istri, suaminya selingkuh. Hari Senin sampai hari Sabtu tidur dengan cewek-cewek lain. Hari Minggu kembali ke istrinya. Dia bilang, seperti itulah hidup kita. Hari Minggu kita mencintai Tuhan. Oh, I worship you, you are my God. Hari lain main-main sama berhala lain. Nanti Minggu balik lagi. Jadi pertanyaan dia sederhana begini, bagaimana caranya supaya laki-laki ini lebih cinta istrinya dan yang lain kurang bersinar? Dia bilang, maka cowok ini bukan cuma butuh jatuh cinta sama istrinya hari dan setiap hari. Saya pikir itu tantangan buat kami yang sudah menikah ya. Gimana tiap hari lihat istri kita makin cantik? Karena kalau enggak, istri orang lebih cantik loh. Cantik kali itu istri. Bayangkan kalau beda. Jadi itulah perselingkuhan rohani. Makanya di dalam Alkitab, benar, di dalam Alkitab perhatikan, ketika Israel menyembah Allah lain, Yesus bilang apa? Nabi bilang apa? Engkau bersinah. Perselingkuhan rohani terjadi. Jadi caranya bagaimana? Adalah saya mesti lihat Tuhan makin indah tiap hari. Dan cara-cara yang kita lakukan saat teduh, doa, baca firman, saling berdoa, KTB, kita kebaktian, kita retret. Semua ini adalah upaya untuk makin mencintai Tuhan. Makanya kakak KTB jangan lakukan, dek kau mau diberkati, satu teduh kau, diberkati kau. Jadi akhirnya orang satu teduh demi berkat lah. Begitu dia dapat berkatnya, dia lupa Tuhannya, sang pemberi berkat. Jadi sebenarnya waktu saya mempelajari KTB itu proses apa? Proses menolong adik saya makin cinta Tuhan, makin cinta sesama. Itu yang ditaruh kan di MHB atau di buku-buku PA kita kan? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Apa itu? Demi mencintai Tuhan. Makanya jangan jadikan sebagai hukum Taurat. Ini bukan hukum Taurat, ini demi mencintai Tuhan. Nah, kalau kamu mau tanya, kamu murid sejati atau bukan? Pertanyaannya adalah, apakah kamu makin mencintai Tuhan? Bagaimana mulainya, Bang? Ya lihat salib itu, lalu berikan. Salah satu bukti cinta adalah orang memberikan
prioritas. Salah satu prioritas adalah memberikan waktu. Kalau saya cinta istri saya, tapi saya tidak pernah kasih waktu sama dia, bisa dibilang cinta nggak? Oh, saya di rumah kok sama dia, tapi nggak pernah punya waktu sama dia. Istri saya bilang, ayo bang nontonlah sendiri. Makanya saya jadi ingat ya kalimat dari Kak Erik Sudarma, dia bilang begini, jatuh cinta itu gampang, yang sulit itu bangun cinta. Ya, jatuh cinta, oh Tuhan di retret kemarin waktu aku SMA, Tuhan aku jatuh cinta pertama kali, aku angkat tangan, Engkaulah Tuhanku Rajaku. Is it still the same? Masih cinta Tuhan? Makin cinta gak? Makin sadar Kaulah segalanya bagiku. Saya pikir itu jadi tantangan buat kita dalam pemuridan ya. Sebenarnya ini aja yang saya mau bagikan. Nah, dosa, kata Piper, adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Sebagai penutup, kita masuk ke slide. Aduh, slide saya banyak sebenarnya ya, tapi ya udahlah, nggak usah dibahas semua. Ya. Kita baca kalimatnya Piper sama-sama. 1, 2, ya. We make a God out of whatever we find most joy in. So find your greatest joy in God and be done. Ayo nikmati Tuhan, maka akan pudar yang namanya berhala itu. Ada lagu itu ya. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful love. Saya senang kalimat berikutnya. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tahu nggak lagunya? Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Apa yang terjadi kalau kita pandang wajah Yesus dan kemuliaannya? Dia bilang apa? Isi dunia akan menjadi pudar oleh sinar kemuliaannya. Tapi kalau kita sibuk memandang keindahan dunia, Yesusnya yang pudar. This is only a matter of focus. Pemuridan, engkau sedang menolong orang bertumbuh makin cinta Tuhan. Ada pertanyaan? Satu lagi. Saya cuma punya waktu ya, saya ambil waktu makan terus sedikit ya. Silakan. Makasih bang, langsung aja. Mungkin jadinya saya jadi ragu sama diri saya sendiri. Ragu? Kenapa? Iya. Jadi saya ada punya kebiasaan, kalau saya berdoa itu saya selalu menggunakan lambang salib. Bahkan Menggunakan lambang salib gimana caranya? seperti biasa. Oh, Katolik, oke. Terus? Nah, kemudian saya bingungnya bahwa dengan menganalisis slide dari Bang Alex tadi, saya berpikir bahwa saya jadi berhala jadi. Jadi saya katakan bahwa jadi di gosok itu ada salib. Jadi ketika saya berdoa, sebenarnya saya bukan menyembah salib itu. Ibaratnya seperti ini, saya rindu sama ibu saya, terus saya ambil fotonya, terus saya berdoa. Demikian salib itu di depan saya, ketika saya berdoa bukan ke salib itu, tetapi saya merasa bahwa ketika saya melihat salib itu, saya bisa mengingat kembali perjuangan Yesus dalam hati saya. Jadi saya juga bingung antara, jadi saya fokus ke salib itu, terus pertanyaannya kenapa nanti kalau nggak ada salib saya nggak bisa berdoa dong, jadi kan seperti itu. Jadi saya jadinya ragu saat ini. Jadi tolong dibantu. Kalau seandainya tanpa salib kau tidak bisa berdoa lagi, itu berarti kau sudah memberhalakan salib di kosanmu. Poin saya adalah, kan salib di kosan dia dong. Poin saya begini, meskipun tanpa salib itu, jadi gini, saya tidak masalah dengan simbol. Saya pikir orang Kristen Protestan memang agak takut sama simbol, kita buang semua simbol. Karena bilang, wah yang Katolik nanti dia sembah-sembah. Sebenarnya di dalam gereja banyak simbol. Tapi ingat, simbol jangan diberhalakan. Israel pernah memberhalakan ular tembaga. Yang simbol itu ya, waktu lihat ular itu mereka hidup. Bagi saya, kita mesti belajar tidak memberhalakan. Jadi, ada simbol menolong. Coba lihat kalau kalian di gereja tertentu, yang masuk pertama kan simbol. Alkitab diangkat gitu. Kan mau menyatakan bahwa kita dibangun atas dasar firman. Nah itu kan simbol. Banyak hal dalam gereja itu simbol. Tapi jangan berhalakan simbol. Jadi jangan ragu lah ya, istilahnya
Ya bisalah berdoa tanpa simbol itu. Kalau simbol itu bisa membuat kita lebih dekat sama Tuhan atau lebih menikmati kehadiran Tuhan, silakan. Tapi jangan stick sama simbolnya. Mana yang penting? Simbol atau apa yang disimbolkan? Apa yang disimbolkan dong? Makanya ada mahasiswa pernah datang sama saya, adik KTP saya. Dia kuliah di kampus yang dosennya tidak seiman. Lalu biasalah, dia pakai salib. Anak sekarang kan kalau pakai kalung beda sama generasi kami. Kalau kami generasi kalungnya yang panjang. Lalu mata kalungnya di sini, ketutup baju. Nah dia pakai kalung salib ini ya, ambon-ambon yang begini ya. Ini salib persis di sini. Jadi jalan begitu ya, jalan salib di sini. Dosennya panggil dia. Dosennya nggak seiman sama kita. Terus dosennya bilang begini, tolong kalau saya ngajar buka salibnya. Kenapa Pak? Saya nggak konsen. Nah, jadi dia datang sama saya. Dia bilang, Alex gimana? Saya bilang, emang kenapa? Kalau saya buka salib ini nanti saya menyangkal Yesus. Hah? Saya bilang gini, kalau ya kita kan hidup dalam dunia juga ada situasi yang kita tidak bisa kontrol. Saya bilang kalau cuma lepas salibnya kan tidak membuat kamu jadi nggak Kristen. Dia takut kalau dia lepas salibnya nanti dia nggak Kristen lagi. Saya menyangkal Yesus. Saya bilang menyangkal Yesus itu bukan masalah seberapa besar kalung salibmu. Tapi masalah adalah kalau kau ujian, kau masih nyontek nggak? Ngapain pakai kalung salib besar, nyontek masih jalan? Kalung salib besar masih bully teman. Kalung salib besar masih pornografi. Saya bilang itu yang membuktikan kekristenan kita. Jadi meskipun besok kau di kampus dari depan gerbang kau pikul salib masuk kampus, kalau hidupmu nggak berubah nggak ada guna. Nah ini masalah orang-orang kita yang seringkali stop sama simbol. Saya orang Ambon, saya ngerti di bagian sana di Ambon dan apa ya orang-orang timur lah. Kita kadang-kadang sangat meninggikan simbol. Alkitab itu dipelihara baik-baik. Jangan sampai tidak dibuka. Saking kudus ini kudus. Tapi kalau doa mesti ada Alkitab di atas meja. Tapi nggak dibuka. Apa gunanya? Kita kebanyakan nonton film Hollywood. Anak gereja saya datang, Alex saya udah gak takut tidur sendiri. Kenapa? Saya taruh Alkitab. Buat apa? Kalau ada setan. Saya gak guna. Kau punya 1000 Alkitab di rumahmu, kau buka semua, kau tidur di atas, kau gak pernah baca, gak guna. Kita kan nonton film Hollywood ya. Gimana cara mengalahkan setan? Alkitab. Kalau kasih video panas. Kebanyakan film Hollywood. Udah ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ada yang tanya sama saya begini, penutup ya. Kak, sampai kapan sih kita kelompok kecil? Sampai kapan sih kita KTB? Sampai kapan sih kita pemuridan? Saya harus jawab begini. Selama hidup kamu masih terus bergumul mencintai Allah-Allah yang salah, maka selama itu pun kamu harus jadi murid. KTB atau kelompok kecil itu cuma wadahnya. Nanti satu waktu kamu lulus, mungkin sudah gak bisa lagi sama PKTB-mu. Kemanapun kamu pergi, ingat selalu cari teman-teman komunitas untuk pemuridan. Kenapa? Kita butuh. Butuhnya apa? Saya mau belajar mencintai Tuhan. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Saya mau belajar mencintai sesama. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Karena itu seumur hidup kamu jadi murid, kamu pun harus terus berjuang. Punya tempat di mana kamu dimuridkan. Dan belajarlah juga memuridkan. Jangan cuma suka dibina ya. Oh saya mau dibina. Sekarang udah jadi kakak ketika. Oh tidak kak, saya mau dibina. Lama-lama kau binasa. Bina, lama binasa. Kenapa laut mati itu disebut laut mati? Karena semua kadar garamnya sangat tinggi. Kalau kalian lihat di atas ada danau kecil namanya Danau Galilea. Lalu Danau Galilea itu mengalir melalui Sungai Yordan dan ditampung di sebuah laut yang besar di bawah namanya Laut Mati. Danau Galilea itu danau yang banyak sekali ikannya. Makanya Yesus pilih murid dari danau. Makanya kenapa Yesus nggak pilih murid dari Laut Mati? Dari ikannya. Karena sekolah minggu ditanya, kenapa Yesus nggak pilih dari Laut Mati? Karena Laut Mati lebih besar. Sekarang kalau kita kesana kan bisa ngambang gitu ya, nggak tenggelam ya. Kenapa Laut Mati mati? Ini kebenaran alegoris ya, dibilang begini.
Karena Danau Galilea banyak ikannya, karena Danau Galilea terus mengalirkan airnya ke Sungai Yordan, dan Sungai Yordan ditampung di Laut Mati. Laut Mati mati karena cuma nampung. Tampung terus dia tampung, dia nggak ngalir lagi. Lama-lama mati. Cuma suka dibina, nggak mau membina, binasa. Ayo kita berdoa ya, mari kita tunduk kepala. Bapak Surgawi, terima kasih buat setiap kebenaran yang Tuhan tolong kami sekali lagi. Pemuridan bukan sesuatu yang baru, karena ini adalah yang Tuhan sudah berikan di dalam gerejamu sepanjang abad di segala tempat. Dan terima kasih kami hari ini menjadi bagian, baik kami yang sudah memuridkan maupun kami yang sedang dimuridkan. Tuhan, kami sedang membangun satu generasi yang mencintai Tuhan dan sesama lebih lagi. Tolong kami benar-benar menjadikan Kristus pusat dari pemuridan kami. Setiap kami mengingatkan bahwa segala upaya yang kami lakukan demi membangun cinta kami kepada Tuhan. Kami memaknai setiap aktivitas supaya akhirnya benar-benar Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kami. Dunia dan segala keindahannya akan perlahan-lahan pudar karena kami belajar terus mencintai Tuhan. Tapi kalau saat ini kami lagi jauh dari Tuhan, ada hal-hal lain yang begitu memikat hati kami, dan itu bukan Tuhan, itu bukan kebenaran-Mu. Mungkin kami sedang terperangkap dalam pornografi. Mungkin kami sedang terperangkap dengan kepuasan seksual yang tidak tepat. Mungkin kami sedang terperangkap dengan prestasi-prestasi akademik yang kami butuhkan, hal yang baik tapi sekarang jadi utama. Kami sedang mengutamakan itu. Kami merasa kalau kami punya nilai jelek, habislah dunia ini, langsung aku menjadi tidak berharga. Mungkin yang sedang menjadi berhala kami adalah keluarga kami. Apapun itu Tuhan bentuknya, tolong kami makin mengasihi, supaya kami menempatkan hal yang baik sebagai hal yang baik, dan Engkau Allah yang utama sebagai yang terutama. Hanya dengan menempatkan Engkau sebagai yang utama, maka seluruh hal yang baik bisa kami tata dengan baik di hidup ini. Tolong kami juga menolong adik-adik kami yang mungkin sedang tertatih-tatih berjuang mencintai Tuhan. Mungkin awalnya mereka dipaksa bersaat teduh, tapi biarlah makin hari mereka makin menyadari saat teduh adalah bagian mereka mengasihi Tuhan, mau dengar-dengaran pada firman-Mu. Dan Tuhan tolong makin hari kami semua makin jadi murid. Terima kasih buat sesi ini. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Thank you.